warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya adalah Safitri dari SMA Negeri 7 Balikpapan sebagai pembicara pertama tim Pro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendukung tim saya dalam mosi yang berjudul Dewan ini akan meneruskan zonasi dalam penerimaan siswa baru. Jalur zonasi merupakan jalur yang dibuat pada 2016 dan pertama kali diterapkan pada PPDB pada 2017. Hingga saat ini terhitung pada Juli tahun 2024, PPDB menggunakan jalur zonasi masih berlaku. Jalur zonasi memungkinkan siswa untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang merata tanpa ada kesenjangan. Namun, belakangan ini tersiar kabar bahwasanya sistem zonasi akan dihapus. Dan tentu saja ini dapat merugikan beberapa siswa dari jenjang SD hingga SMA. Di mana nantinya ketika sistem zonasi dihapus, akan ada banyak sekali kesenjangan pendidikan yang terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, maka dari itu, 3 alasan saya mengapa sistem zonasi ini harus tetap dipertahankan. Yang pertama, zonasi memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa. Sebelumnya, sekolah favorit itu hanya diisi oleh siswa dengan nilai tertinggi dari mana saja tanpa memandang apakah mereka tinggal dekat atau jauh dari sekolah ini. Nah, itu menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar antara sekolah favorit dan non-favorit. Nah, sistem zonasi memastikan semua siswa dapat mengakses pendidikan yang merata dan juga dapat menghemat biaya transportasi sehingga siswa dapat lebih berhemat, serta juga menghindari kastanisasi sekolah negeri. Sistem zonasi juga memungkinkan siswa untuk dapat bersekolah tanpa memandang latar belakang ekonomi ataupun kecerdasan dari seseorang. Sebelum zonasi, hanya siswa dengan nilai tertinggi dan ekonomi kelas menengah saja yang bisa bersekolah di sekolah favorit. Zonasi ini menghapus diskriminasi tersebut dan memberikan kesempatan untuk semua siswa agar bisa bersekolah di mana saja di wilayahnya. Dengan zonasi, kita memberikan kesempatan kepada semua siswa di berbagai wilayah untuk belajar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Ini artinya, tidak ada lagi yang namanya diskriminasi hanya karena siswa berasal dari daerah yang dianggap kurang prestisius. Yang kedua, zonasi membantu mengurangi stigma sekolah unggulan versus sekolah biasa. Sebelum adanya zonasi, banyak sekolah yang dianggap tidak berkualitas karena siswanya didominasi oleh anak-anak yang tidak berhasil masuk sekolah favorit. Sekarang, dengan siswa tersebar merata, sekolah di berbagai daerah juga berprestasi. Selain itu, zonasi dapat menghindari kastanisasi sekolah negeri yang dianggap lebih unggul dibanding sekolah negeri yang lain. Interupsi, Ya, silahkan. apakah kebijakan zonasi benar-benar bisa meningkatkan kualitas pendidikan atau justru hanya sebatas pemerataan siswa tanpa peningkatan kualitas? Iya, zonasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Dengan adanya pemerataan sekolah yang sebelumnya dianggap non-favorit, ini akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima siswa berbakat, sehingga memacu sekolah untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan program pendidikannya. Selain itu juga, anggaran dari pemerintah juga akan lebih merata, tidak hanya berfokus pada sekolah favorit. Pemerataan ini akhirnya akan mengurangi ketimpangan dan membuat kualitas pendidikan lebih setara di berbagai daerah. Ketika sekolah negeri A membuka pendaftaran dengan menggunakan nilai, maka akan terlihat semua siswa yang diterima di sekolah itu pasti nilainya akan tinggi-tinggi. Akan tetapi jika sekolah negeri A menggunakan zonasi sebagai cara penerimaan siswa barunya, itu akan menjadikan sekolah tersebut merata siswanya tanpa memandang nilai dan seberapa favorit sekolah tersebut. Karena jika kita berpikir kecerdasan seseorang tidak hanya dari nilai saja. Bisa saja seseorang siswa gagal masuk ke sekolah impiannya karena nilainya rendah,
Akan tetapi siswa tersebut memiliki bakat luar biasa dalam bidang sastra, olahraga, seni, maupun IT. Dan ini akan menjadikan setiap siswa memiliki ciri khas di sekolahnya tersendiri. Ketiga, zonasi membuat siswa bisa sekolah lebih dekat dari rumah. Tidak hanya mempermudah akses, tapi juga mengurangi kemacetan di perkotaan dan beban transportasi bagi orang tua. Ini berarti anak-anak bisa punya lebih banyak waktu untuk belajar, beristirahat, atau melakukan aktivitas yang menjadi hobinya. Dan hal ini dapat mengurangi polusi udara, karena siswa dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Walaupun beberapa hal di dalam sistem zonasi ini perlu diperbaiki, namun tidak seharusnya sistem zonasi ini dihapus, karena zonasi membantu mengurangi ketimpangan sosial dalam akses pendidikan. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang merata sesuai dengan sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah sepatutnya kualitas akses pendidikan yang merata ini terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena dengan meratanya akses pendidikan di Indonesia dapat lebih memudahkan siswa untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi, tanpa memandang sekolah ini favorit, sekolah ini non favorit, jadi aku harus di sekolah favorit. Itu sudah tidak perlu lagi. Dan sebagai gantinya, pemerataan pendidikan ini juga dapat meminimalisir terjadinya perundungan yang terjadi akibat stigma sekolah favorit dan sekolah non favorit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.